Tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Kekuatan kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata pulihkan setiap hidup kami, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Apa adanya, kekuatan kasih-Mu Tuhan, nyata memulihkan setiap hidup kami, kan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, amin, sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, amin, sebab
Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, ya Tuhan, yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalam hidup kami Tuhan, di dalam selama ku hidup. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Kami persembahkan, ku persembahkan. Sekali lagi sambil kita bangkit berdiri saudara. Oh, Kau bukan Tuhan, Kau tak melihat rupa kami Tuhan, yang memandang harta. Oh, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam selama ku hidup. Oh, mau menyembah-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahan, ku persembahkan sekali lagi. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Hati hamba yang selalu mencari, biar Kau selama ku hidup, ku mau menyembah. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, hati padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan mencari hati seorang hamba, hati yang rendah, hati yang merasa tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami pada hari ini. Di dalam ibadah pendalaman Alkitab, Roh Kudus ada beserta kami. Roh Kudus itulah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya menyampaikan shalom buat kita sekalian. Hari ini tibalah kita di Yosua pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 ini. Itu perikopnya, dosa dan hukuman akan. Dosa ya dan hukuman. Memang dosa, pelanggaran hukum Allah itu menghadapkan orang kepada penghukuman daripada Tuhan, ya. Jadi kalau kita melanggar hukum Allah,
maka kita diperhadapkan kepada hukuman. Seperti Akan yang berdosa, mengambil barang-barang yang dikhususkan kepada Tuhan yang sudah diperintahkan, ya, untuk tidak mengambil bagian yang sudah dikhususkan kepada Tuhan, tetapi itu dilakukan oleh Akan. Dan akhirnya bukan hanya Akan yang menjadi celaka, terhukum dengan keluarganya, tapi juga seluruh bangsa Israel itu mengalami kekalahan menghadapi peperangan dengan Ai yang sebenarnya jauh lebih kecil kekuatannya dibandingkan Yeriko. Ya, kita baca dulu Yosua 7 ayat 1 mulai. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, Ya. karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda Ya, mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. ya, sebab dosa Akan ini, hukuman jatuh tidak hanya kepada Akan, tapi keluarganya dan seluruh bangsa mengalami dampak daripada kesalahan Akan ini. Terus, Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. ya, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai ya, yang letaknya dekat Bet Awen ya, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. ya, Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, ya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. ya, Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. ya, Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, ya. sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nah, ini sedikit sekali, ya, dibandingkan Yeriko yang kuat, yang penduduknya lebih banyak. Ai ini kecil. Nah, di sini kita belajar jangan meremehkan hal-hal yang kecil, jangan meremehkan, jangan memandang ringan, ya, walaupun kecil Ai itu, ya, tetapi mereka kalah. Nah, kenapa mereka kalah? Karena bukan karena tidak ada persiapan perang yang baik, bukan karena apa-apa, tapi karena ada dosa daripada Akan. Ya, lanjut. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Ya, Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. ya, Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. ya, Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu Ya. sampai ke Shebarim ya, dan dipukul kalah di lereng. dipukul kalah. Terus Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. sekian terlebih dahulu. Ya, ternyata yang mereka remehkan kota Ai yang kecil ini, ya, sehingga mereka katakan cukup 3.000 orang. Tidak usah susah-susah, seluruh bangsa ini harus pergi. Ya, cukup 3.000. Kota Ai penduduknya sedikit, tentaranya sedikit, musuhnya sedikit. Ya, kita belajar di sini banyak hal, ya. Tapi saya ingin lebih dahulu mengatakan mengapa Yeriko bisa dimenangkan oleh bangsa Israel. Satu hal, ketaatan. Kenapa Ai dikalahkan? Ya, bangsa Israel kalah karena ketidaktaatan. Oleh ketaatan bangsa Israel itu kepada Tuhan, disuruh mengelilingi benteng Yeriko dengan tabut perjanjian, mengelilingi. Mereka tekun sampai kepada hari ke-7. Dan ketika Tuhan melalui Yosua memberikan bersorak, mereka bersorak. Tidak disuruh bersorak, mereka tidak bersorak. Ya, ketaatan ini memberikan kemenangan kepada kita.
Kita akan periksa sampai sejauh mana kita seringkali mengalami kegagalan, kekalahan, ya, kesulitan, kesusahan. Kita jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan orang sekitar kita. Mari kita memeriksa apakah kita tetap menjadi orang yang patuh, taat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Akan, namanya ini sebenarnya tidak bagus. Akan, namanya buruk. Kalau kasih nama anak, kasih nama yang baik-baik ya. Ya. Ini ayahnya kasih nama yang buruk ini. Akan ini trouble, ini apa? Masalah, kesukaran, ya, kesusahan, kesulitan. Itu namanya akan artinya. Ya, trouble. Dan justru memang kenyataannya akan inilah yang menimbulkan trouble. Akan inilah yang menimbulkan masalah. Akan inilah yang menimbulkan kesukaran. Karena dia tidak patuh, tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya. Kita baca itu Yosua 6 ya, ayat 18 sampai 19. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu Ya. setelah mengkhususkannya. Ya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Ya, ayat 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Ya. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Itu sudah diperintahkan Tuhan. Ya, ketika mereka merebut Yeriko. Apa yang jadi jarahan itu semua untuk Tuhan. Tidak boleh orang Israel ambil. Tapi karena mereka tidak taat dan ada satu manusia yang namanya Akan. Inilah sumber kekalahan, penyebab masalah muncul. Ya, sama dengan Saul, disuruh tumpas Raja Agag, disuruh tumpas semua binatang-binatang jarahan. Raja Saul tidak mau menumpas seperti kata Tuhan. Artinya Raja Saul ini tidak taat. Karena ketidaktaatan itulah maka Saul kemudian dijatuhkan Tuhan, digantikan oleh Raja Daud. Jadi kita lihat di sini besar sekali manfaatnya yang namanya ketaatan. Ya. Ketaatan ini sangat penting kita perhatikan, karena itu dengar firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah, siapa meremehkan? Tuhan sudah menyatakan, ya, Raja Saul, tumpas ya. Ini Raja Saul tidak mau tumpas, tidak mau dibunuh rajanya juga. Ini sumber penghasilan saya, ya, pikiran Saul. Nah, demikian juga dengan Akan. Akan ini melanggar perintah Tuhan. Justru diambil, disimpan, malah disembunyikan paling bawah, kata Alkitab. Ya, paling bawah dia berusaha untuk menyembunyikan. Tetapi bagi mata Tuhan tidak ada yang tertutup. Semua itu dilihat oleh Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel kalah. Sebab Akan. Jadi sesuai namanya, memunculkan masalah. Ya, kesukaran. Inilah Akan. Hati-hati ya, kasih nama anak, nama yang baik-baik saja. Ya, tanya sama orang apa artinya namanya ini. Ya, tanya orang yang berrohani, dia tahu apa artinya nama itu. Jangan sembarang kasih nama, sebab nanti jadinya seperti Akan. Ya, nah, jadi Akan ini melanggar, penyebab kekalahan. Bukan karena lain hal, cuma karena melanggar. Maka timbullah masalah, kesusahan, penderitaan. Apa bedanya Akan dengan Hawa?
Ya. Hawa juga menjadi penyebab manusia berubah sampai sekarang manusia menjadi susah, sulit. Ya, penderitaan, kesukaran karena manusia Hawa ini yang mengambil buah yang dilarang, buah yang menjadi larangan Tuhan, tidak boleh makan buahnya. Ya. Hati-hati ya, apa yang Tuhan larang, yang Tuhan taruh di hati kita, jangan kita lakukan. Sebab di dalam ketaatan itu banyak berkatnya. Ya, luar biasa berkatnya. Coba karena mereka taat kepada Tuhan, benteng Yeriko yang tebal sekali itu dihancurkan. Tidak pakai kapak, tidak pakai apa saja, ya, bulldozer, tidak. Hanya mereka bersorak seperti maunya Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sulit, ada kesukaran, ada masalah, periksa diri, introspeksi diri. Seorang usahawan, pengusaha, kalau dia mengalami selalu kemunduran, kesulitan uang, ekonomi, perusahaannya mundur, merugi. Tidak selalu kesalahan itu pada hal-hal yang lain. Coba introspeksi diri sebagai anak Tuhan. Periksa, adakah saya salah? Adakah saya kurang kepada Tuhan? Kenapa saya selalu menghadapi masalah? Masalah keluarga, masalah kesulitan, masalah pendidikan saya tidak bisa maju dan sebagainya. Jangan cepat-cepat mempersalahkan situasi. Saya percaya sekalipun keadaan ekonomi dunia sekarang sedang bergoncang, tapi orang yang setia taat kepada Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Ya, dipelihara oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Jadi kalau kita punya keadaan ekonomi, perusahaan kita, ya, nafkah hidup kita, ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan, jangan cepat-cepat nyalakan Tuhan, jangan cepat-cepat menyimpang dari iman. Coba kita periksa, apakah kita ini tidak ada, ya, masalah dengan Tuhan? Apa hubungan kita dengan Tuhan tetap baik atau tidak? Ini harus dijaga hubungan. Ya, sebab kalau kita tidak melakukan yang baik dengan Tuhan, hubungan kita rusak, ini penyebab masalahnya. Sama seperti Achan. Oleh karena satu Achan ini, maka semuanya menjadi bermasalah. Kalahlah bangsa Israel sampai Yosua merobek jubahnya, sujud menyembah. Dia tahu kenapa bisa kalah Tuhan. Kota Ai begitu kecil. Kota Ai begitu sedikit penduduknya. Kok kami kalah? Kenapa Yeriko itu begitu banyak penduduknya, tebal sekali tembok Yeriko itu bisa runtuh. Nah, kali ini menjadi kaca cermin firman Tuhan kepada kita. Periksa. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa saya minus. Ya. Semoga Tuhan tolong kita. Ada waktunya memang kita menurun, tetapi Tuhan mau uji kita, periksa kita sampai di mana kita taat, sampai di mana kita patuh. Kalau kita taat, kita patuh, kita komitmen dengan apa yang kita sudah katakan, Tuhan memberkati. Andai kata semua bangsa Israel taat, akan tidak melakukan masalah yang dilanggar itu adalah perintah Tuhan, bangsa Israel tidak akan kalah. Kota Ai itu kota kecil, bangsanya sedikit yang diam di sana. Ya, pentingnya itu suatu ketaatan. Ya, jaga masalah rohani itu mengganggu masalah ekonomi saudara.
Jangan dulu katakan ini, itu. Tapi pasti hubungan dengan Tuhan baik, semuanya jadi baik. Walaupun Tuhan izinkan kita melalui satu masalah, tapi Tuhan akan membuat ada jalan keluar dari masalah. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi akan ini penyebab timbulnya masalah. Jangan kita mau menjadi apa? Penyebab timbulnya masalah. Anak-anak di rumah, jangan engkau jadi penyebab timbulnya kekacauan di rumah, pertengkaran papa dan mama. Ya, papa mama juga jangan menimbulkan masalah. Jangan papa mama yang menimbulkan kericuhan, stres anak-anak kita. Karena papa dan mama selalu tengkaran. Jangan jadi Akan. Akan itu penyebab kekalahan bangsa Israel dengan kota Ai. Jangan jadi penyebab kericuhan itu. Ya, jangan jadi penyebab timbulnya masalah. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Di mana ada ketaatan, di situ ada kemenangan. Ya, kita beranjak belajar yang kedua malam ini. Yosua 7 ayat 11-13. Tolong dibaca. Orang Israel telah berbuat dosa. Ya. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Ya. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Ya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Ya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Ya, terus. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ya, terus. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Ya, kekudusan itu tidak ditawar-tawar. Tuhan mau kudus karena Allah sendiri kudus. Dia mau kita juga kudus. Terus, Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Ya. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Ya. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ya, terus. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku. Dan suku yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Ya, ayat 18. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Suku Yehuda. Terus berkatalah Yosua kepada Akan, Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Baiknya adalah Akan itu mau mengakui kesalahannya. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu berlaku setia. Allah itu mengampuni. Ya, terus. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya. Aku ingin. Inilah permulaannya dosa. Ingin. Aku mengingini. Makanya Tuhan di dalam 10 hukum pun ditulis, jangan ingin. Ya.
Ingin saja itu sudah salah. Ya. Terus dibaca dulu. Maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah. Ya. Dan perak itu di bawah sekali. Ya, jadi jangan ingin. Permulaan dosa itu ingin. Kalau sudah dibuahi jadi matang, lahirkan dosa. Hawa melihat buah pengetahuan baik dan jahat. Hatinya ingin karena menarik hati ini buah. Lalu dia dengar-dengaran kepada ular itu. Dia ambil itu buah. Dan disitulah awalnya manusia sampai saat ini mengalami kesulitan, kesusahan, kesukaran. Mencari nafkah seumur hidup sampai kembali kepada tanah. Melahirkan kesakitan, mengandung dengan kesulitan, kesusahan. Itulah warna hidup manusia. Andai kata Hawa tidak ingin dan tidak meraih itu, jadi sama saja. Hawa dan Akhan ini sama, penyebab daripada kesukaran, penyebab daripada masalah. Jangan salahkan Tuhan kalau kita ini punya masalah tidak bisa selesai. Sebab mungkin kita harus periksa, mengapa? Apakah hubungan saya baik dengan Tuhan? Itu perlunya doa, itu perlunya baca Alkitab. Itu perlunya mendengar firman. Dari mendengar firman, dari membaca, dari sembahyang, Tuhan bisa ingatkan kita apa yang kurang, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak benar yang kita buat. Kan tidak rugi. Ya, nah karena dia ingin, maka rubahlah manusia ini sampai sekarang. Tidak ada perempuan yang mengandung senang sekali, tidak. Pasti ada susah payah. Nah, Yakobus 1 kita baca ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Karena ia diseret dan dipikat oleh. Seret, dipikat oleh apa? Keinginan. Jadi diseret, dipikat. Waduh, emasnya luar biasa. Aku lihat bagusnya, kata Akhan. Jadi aku ambil, aku curi. Sama Hawa, aku lihat, waduh enaknya. Mungkin Hawa lewat. Aduh, menarik sekali ini buah. Kenapa sih dilarang? Ya toh. Akhirnya dia nak tahan lagi, diambil. Sama dengan Akhan, waduh banyak jarahan, bagus ini kok, aduh emasnya, aduh diambil. Nah, timbullah masalah. Karena itu Tuhan bilang jangan ingin. Ya. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 kita baca ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan ingin rumahnya orang, hartanya orang, miliknya orang. Jangan ingin. Ya, terus. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Ya, makanya di dalam Matius Tuhan katakan, jika seorang memandang seorang perempuan dan mengingininya, itu sama sudah berbuat dosa. Terus. Atau hambanya perempuan. Ya. Atau lembunya atau keledainya. Ya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya. Jadi belajar untuk tidak ingin. Kalau tidak punya, tidak usahlah. Gitu, tidak usah ingin. Ya toh. Supaya tidak ada dosa. Ada banyak orang ingin kaya. Tapi kan tidak semua orang Tuhan jadikan orang kaya. Yang penting kita sederhana tapi hidup, makan 3 kali sehari. Kan tidak bisa makan 6 kali sehari. Yang penting mengucap syukur. Jangan ingin kaya. Kaya nanti banyak problem. Kalau mau ingin tapi tidak kaya, banyak problem. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 9-10. Tuhan kasih ingat kita seperti waktu itu bangsa Israel. Ya, diajari mengelilingi tembok Yeriko. Tiap hari 1 kali. Hari ke-7, 7 kali mengitari tembok Yeriko. Tuhan khususkan barang-barang nanti jangan diambil di air. Ternyata mereka ambil.
Peringatan Tuhan itu sangat baik untuk mencegah kita jatuh dalam kesukaran, jatuh dalam masalah. Dibaca itu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, jatuh dalam banyak pencobaan karena ingin kaya, ingin banyak uang. Kalau sudah banyak uang, waduh, kepalanya, matanya sudah di atas batok kepala. Ya. Jangan ingin kaya. Tidak ingin pun Tuhan bisa memberkati kita. Terus Ke dalam jerat, ya, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa ya. dan yang mencelakakan. Nah, jadi banyak kesulitan, kesukaran karena hatinya akan itu ingin. Benda-benda yang dilarang Tuhan untuk diambil, itu benda yang dikhususkan bagi Tuhan, itu yang diambil akan, dan karena keinginannya. Kenapa banyak orang sulit, susah? Karena ingin, tidak tahu bersyukur dengan apa yang ada. Ya, ingin. Latih anak-anak kita, keluarga kita selalu mengucap syukur. Kalau memang tidak bisa capek itu jangan ingin. Ya, tidak susah kita. Ya, jangan ingin rumah sesamamu, jangan ingin kaya. Kalau Tuhan berkati, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amsal mengatakan susah payah tidak menambah, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambah. Ya. Puji Tuhan. Berikutnya, jangan meremehkan hal yang kecil. Oh, itu kecil, penduduknya sedikit, cukuplah 2.000-3.000 orang ke sana, tidak perlu menyusahkan seluruh bangsa ini harus ke kota Ai. Ya. Jadi mereka cuma sedikit orang yang pergi perang, tapi kalah. Ya, mereka remehkan. Jangan pernah meremehkan. Oh, cuma dosa kecil. Oh, cuma ini, cuma itu, kecil kok. Tidak ada masalah, tidak bikin masalah itu. Jangan. Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Ya. Rubah-rubah yang kecil. Rubah-rubah kecil. Yang merusak kebun-kebun anggur. Merusak kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rubah-rubah kecil itu bisa merusak kebun anggur. Nyamuk kecil itu bisa menggigit, berbahaya loh. Nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, ya, kecil. Jangan diremehkan. Ya. Orang itu tidak jatuh karena ada batu besar di situ. Orang jatuhnya itu karena apa? Kulit pisang yang tidak kelihatan, terpeleset jatuh. Ya. Kalau ada benda besar di depan saya, kan saya hati-hati. Oh, lihat. Coba kalau ada kulit pisang yang kecil aja, bisa jatuh. Apa yang menghalangi kita perjalanan supaya lebih lancar dan cepat? Sepatu kita di dalam ada pasir-pasir kecil. Loh, kalau ada pasir kecil di sepatumu biasa ya? Sering ada. Nah, itu membuat perjalanan kita terganggu. Buka dulu, keluarkan dulu pasir kecil. Jangan meremehkan hal kecil. Dikasih tugas cuma kecil. Kalau setia dalam perkara kecil, nanti Tuhan yang tambahkan perkara besar. Orang tidak akan jadi besar kalau tidak setia dalam perkara kecil. Apa perkara kecil? Banyak. Jangan meremehkan
Oh ini kerja kecil. Ya, cuma jaga ini, jaga itu. Pokoknya kalau kita lakukan dengan setia, nanti berkatnya Tuhan itu melimpah. Ya, jangan meremehkan yang kecil, rubah-rubah kecil, dosa kecil, kesalahan kecil, itu bisa berakibat fatal. Ya. Terus jangan juga anggap enteng didikan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan didik kita. Ya, kadang-kadang kita diproses, apa itu? Rendah hati. Itu prosesnya, rendah hati. Nanti Tuhan angkat. Ya. Jangan merasa diri aku kuat. Apa sebabnya bangsa Israel kalah? Karena merasa diri kuat. Sedang Yeriko aja bisa kalah. Masa lekot Ai itu masa kecil begitu bisa kita kalah. Merasa diri kuat. Nasihat Alkitab, siapa yang menyangka dirinya teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Jangan merasa dirinya kuat. Ya, satu hal yang baik dari akan, walaupun dia penyebab trouble, akhirnya dia harus mati dilempari batu. Satu hal yang baik, dia mau mengaku. Seandai kata akan tidak mau mengaku kesalahannya, kira-kira apa yang terjadi? Betul ya? Dia salah. Dia ambil jarahan itu, dia ambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, tapi dia mengakui kesalahan. Sayang sekali di zaman itu tidak ada kesempatan untuk dia memperbaiki. Dia harus mati, anak-anaknya, keluarganya, semua mengalami penghukuman. Tapi untuk kita, gereja Tuhan di akhir zaman, ada zaman kemurahan. Ketika kita mengaku salah kita mau memperbaiki kesalahan kita, ada kasih karunia. Inilah perbedaan kita dengan Achan. Tapi Achan mengaku. Dia mau memperbaiki, tidak sempat. Langsung dihukum mati. Ya, nah. Dia mengaku benar. Coba dibaca Yosua 7 ayat 18, 19, 20. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, Ya, seorang demi seorang, seorang demi seorang tampil. maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Ya, Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, ya, dan mengakulah di hadapannya. ya, Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, ya, jangan sembunyikan kepadaku. ya, Lalu Akan menjawab Yosua katanya, ya. benar, Benar. akulah yang berbuat dosa terhadap Aku Tuhan ini yang Allah berbuat Israel. dosa. Hebat. Dia mau mengaku. Dia mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Sehingga semua orang mengalami kesukaran. Kalah bangsa Israel dari kota Ai. Banyak orang salah tapi tidak mau mengaku. Salah malah menyembunyikan kesalahan. Kita manusia tidak sempurna. Saya, saudara, tidak sempurna. Kita harus belajar mengaku dosa. Ini dosa yang lalu. Memang semuanya sudah dihapuskan. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan kita, akui itu dosa, pelanggaran kita. Akui. Nah, ini Yosua mengaku. Nah, ketika dia mengaku, maka hukuman dijatuhkan. Itu dulu, Taurat dulu. Tapi zaman kita kasih karunia.
Begitu murah hatinya Tuhan. Tinggal mengakui saja, Tuhan saya salah. Saya minta maaf Tuhan, ampuni saya. Saya berusaha dengan pertolongan Roh Kudus tidak mau melakukan lagi. Apa kata firman Tuhan? Jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia. Ia menguduskan kita, menyucikan kita, mengampuni kita dengan darah. Kan darah binatang yang tidak bisa mengampuni, menyucikan hati nurani. Tapi dengan darah Yesus Kristus, kalau orang bersalah, hati nuraninya itu tertuduh. Ketika kita mengaku dosa kita, maka darah Yesus menyucikan hati nurani. Bukannya dosa kita dihapus, hati nurani akibat dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Ya, maka kita menipu diri kita sendiri, ya. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, kalau kita bilang saya tidak salah kok, saya tidak salah. Kalau akan bilang tidak tahu siapa. Walaupun dia sudah sembunyikan itu barang-barang yang dikhususkan Tuhan sampai tempat yang paling bawah. Apakah Tuhan bisa ditipu? Apakah Tuhan bisa dibohongi? Tidak bisa. Kesaksian kita, ya, pengalaman kita dengan Tuhan itu sangat meneguhkan tentang Tuhan itu yang kita sangat agungkan. Kita mengalami Tuhan, kita mengalami itu firman seperti saya katakan. Dari pengalaman itu saya melihat fakta kenyataan Allah itu. Ya, tak? Fakta kenyataan Allah. Jadi kita zaman anugerah. Baca tolong 1 Yohanes 1. Ulangi ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Kalau kita bilang saya tidak salah, maka kita menipu diri kita nah, sendiri. kita tipu diri kita. Kalau akan berani katakan, oh bukan saya. Hati nuraninya bilang, kamu itu toh. Terus, Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. kalau kita tidak mengaku salah, justru tidak ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman itu tidak hidup dalam kita. Kita dengar firman, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Terus, Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, dia setia, dia adil, benar. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Nah, mengampuni. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terus menyucikan, menguduskan. Tapi akan tidak sempat. Dia mau memperbaiki, tapi dia sudah mati dihukum. Coba, kita ada kesempatan. Jangan sampai tunggu sampai mati tidak menyelesaikan. Ya. Akui kesalahan itu. Ya. Puji Tuhan. Pernahkah saudara di dalam doa, Tuhan ingatkan ada kesalahan yang lalu? Kesalahan waktu kita masih kecil, remaja. Anak-anak itu sejak kecil harus dididik dalam firman Tuhan, diperdengarkan. Enggak sia-sia. Ya. Anak-anak jangan cepat-cepat dijanji sama orang tua ya. Nah, kalau dia rebel-rebel kita janji, tahu-tahu dia ada penuhi. Tapi Tuhan saya, Bapak yang di surga berjanji, dia pasti penuhi. Asal kita tahu apa yang dia mau. Kalau dia perintah kita jangan melakukan itu, jangan. Nanti saya akan lihat. Memperbaiki hal-hal yang rohani. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki. Ketaatan kita. Apa yang dikatakan Tuhan. Barang yang dikhususkan jangan diambil, jangan dilakukan. Jangan mau jadi ahan-ahan di akhir zaman. Ya, kalau itu yang kita buat,
Hal yang rohani diperbaiki berdampak untuk hal-hal yang di dunia ini kita punya kebutuhan. Dampaknya itu yang rohani. Jadi bukan apakah persiapannya, ya, apakah bangsa Israel itu menghadapi air, bukan itu. Memang mereka meremehkan, itu berbahaya sekali. Kenapa banyak petinju, banyak olahragawan kalah bulu tangkis? Dia tidak persiapkan diri. Oh itu, aku sudah kalahkan 7 kali. Tidak perlu aku persiapan benar. Kalah dia. Meremehkan. Jangan menganggap kecil. Jangan meremehkan perkara, oh kecil cuma itu. Jangan. Oh ini tanggung jawab kecil. Ya. Dampak rohani yang diperbaiki akan berhubungan dengan yang kita kerjakan secara fisik. Jadi hidup kita ini diperhadapkan 2 pilihan. Berkat, kutuk. Berkat kalau taat, kutuk kalau tidak taat. Kalau akan taat, bangsa Israel taat, tidak melakukan itu, maka mereka diberkati. Kemenangan terjadi. Semoga ini pelajaran akan menjadi berkat untuk kita. Jangan meremehkan perkara kecil. Jangan mengentengkan pelayanan kecil. Ya. Jangan memandang remeh. Jangan ingin. Ya, jangan. Aku mau ingin kaya nanti kalau aku begini-begini, jangan. Ya. Sandar kepada Tuhan. Perbaiki hidupmu. Kan saya sudah banyak kali beri contoh. Orang yang taruh gelas di bawah keran. Ini. Taruh di bawah keran persis. Airnya akan masuk gelas. Bawa ini gelas ke tempat lain. Kerannya di sini. Airnya tumpah. Hidup kita tarik di bawah pusat kehendak Allah. Tuhan akan menolong kita. Saya percaya. Ya, jangan tiru akan. Jadilah penyebab gereja kita diberkati. Ada 1 orang berdoa di sana, jemaatnya berkembang, hamba Tuhannya diurapi, hamba Tuhannya dipakai. Ya, itu yang kita harus lakukan di akhir zaman ini. Tuhan semua memberkati kita. Mari. Adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mau jadi berkat atau mau jadi kutuk? Pilihan di tangan kita. Jangan tiru Akan. Dia tidak menjadi berkat bagi bangsa Israel. Dia penyebab kutuk jatuh, kekalahan terjadi. Bahkan Akan dan seluruh keluarganya turut mengalami kutuk, dihukum mati. Anak-anaknya, istrinya menjadi celaka oleh karena kelakuan Akan. Ayah-ayah, bapak-bapak, suami-suami, marilah kita jadi penyebab turunnya berkat Tuhan atas keluarga. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup kami jadi berkat Tuhan. Jangan kami yang menjadi pencelakakan seperti Akan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak menjadi seperti Akan tidak menjadi berkat buat istri dan anak-anaknya, bahkan buat bangsa Israel. Bahkan 36 orang mati dalam peperangan ini. Akan adalah sumbernya permasalahan kesukaran. Mari kita jadi berkat. Oleh karena satu orang di sini yang berdoa, yang bersungguh-sungguh berpuasa, gedung gereja akan jadi banyak jiwa. Jadi berkat. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Seorang istri, seorang ibu yang tahan menanggung beban penderitaan, yang berdoa untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk jemaat Tuhan. Engkau bisa jadi penyebab berkat Tuhan turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Katakan sama Tuhan, jauhkan daripadaku iri hati dan perselisihan. Jauhkan dari hatiku iri hati dan perselisihan. Jadikan aku berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat, mari aminkan. Amin.